Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Teman-teman, pada hari ini saya membahas mengenai lanjutan dari audit manajemen SDM, dan hari ini saya mengulas tentang bagaimana pengolahan SDM pada aktivitas sumber daya manusia. Nah, di mana dari beberapa aktivitas sumber daya manusia tentunya diperlukan bukti-bukti fisik ya. Bukti-bukti fisik terkait dengan bagaimana pelatihan dan pengembangan SDM yang kita miliki, bagaimana dengan kesehatan keselamatan kerja kita yang kita miliki atau yang disebut dengan K3, bagaimana dengan kesejahteraan karyawan, bagaimana dengan hubungan kerja, dan bagaimana dengan penilaian kerja. Nah, hal-hal ini, 5 hal ini yang memang menjadi dasar kita terkait dengan bagaimana mengelola SDM di perusahaan yang kita miliki dan bagaimana kita mengaudit atas pengelolaan terhadap SDM. Kita mulai satu-satu dan semoga saja saya bisa mempersingkat waktu dan Anda bisa memahami dengan baik dengan apa yang saya sampaikan. Ketika kita berbicara pada pelatihan dan pengembangan, tentunya ada tujuan, manfaat, dan jenis pelatihan dan pengembangan karyawan. Ya, ada 5 hal. Yang pertama adalah yang ini, peningkatan produktivitas dan memperbaiki kualitas. Terus mengurangi waktu belajar karyawan serta meningkatkan retensi karyawan plus transfer keahlian dan kaderisasi. Kalau kita lihat dari peningkatan produktivitas karyawan dengan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan, tentunya karyawan nantinya jauh lebih produktif. Kenapa? Mereka semakin ahli, semakin ngerti, semakin tahu mana yang mereka harus kerjakan dan outputnya apa dan bisa tersajikan kepada manajemen. Nah, kalau kita lihat kualitas, tentunya kalau misalnya kita dengan karyawan atau sumber daya yang kita miliki dengan memiliki kualitas baik, tentunya kita bisa mempertahankan klien. Nah, ini dia klien atau pelanggan, atau kita memperoleh klien-klien baru. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang kita miliki. Dengan kualitas yang kita baik, tentunya kita bisa mempertahankan pelanggan atau klien serta bisa memperoleh klien-klien baru karena kita memiliki kualitas ya. Dengan bertambahnya waktu belajar atau mengurangi waktu belajar karyawan, kita jauh lebih menguasai ilmu baru, entah terkait dengan teknologi, entah terkait dengan apapun itu, pemasaran, entah terkait dengan produksi atau terkait dengan apapun itu ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan karyawan atau accounting atau apapun itu, departemen-departemen yang kita miliki. Nah, itu tentunya kalau kita sudah menguasai hal baru, produktivitas karyawan akan semakin lebih baik, yang tentunya juga disupport dengan berbagai kondisi atau disupport dengan nominal yang memang yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, tentunya kalau perusahaan yang qualified atau dengan memiliki kemampuan keuangan yang cukup baik, tentunya bisa tersampaikan dan tersajikan, dan karyawan juga memberi effort yang jauh lebih tinggi terkait dengan kondisi yang mereka dapatkan. Setelah itu terkait dengan peningkatan retensi karyawan, dengan adanya pelatihan, dengan adanya pengembangan karyawan, tentunya karyawan jauh lebih percaya dirinya dia lebih bertambah, dia juga jauh lebih betah bekerja, keterampilan yang dimiliki itu memang sesuai dengan pekerjaan yang dia inginkan. Setelah itu transfer keahlian dan kaderisasi. Yang senior menyampaikan ilmu, menyampaikan informasi terkait dengan pekerjaannya dia, apapun itu ilmu yang dimiliki yang selama ini dia peroleh di dalam perusahaan itu, disampaikan kepada karyawan yang masih junior untuk dikaderisasi. Diupayakan bahwa yang junior bisa mengikuti alur daya kecepatan gerak dari laju dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu akhirnya dengan adanya penyampaian dari senior itu jauh lebih menguasai budaya, pasar maupun kondisi yang ada di perusahaan tersebut. Dengan adanya manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan, tentunya kita bertanggung jawab pada job desk ya. Adanya sikap dan sikap karyawan menjadi lebih baik, menghindari kesalahan yang nantinya juga merugikan perusahaan. Akhirnya dengan adanya pelatihan dan pengembangan, produktivitas kerja karyawan jauh lebih meningkat. Dengan adanya kinerja karyawan meningkat, tentunya juga pasti yang sudah saya sampaikan tadi, ada reward, ada penghargaan, dan ada punishment yang memang ketika si karyawan tersebut dia melanggar sesuatu ya, melanggar prosedur dan kebijakan, akhirnya diberikan punishment.
reward ketika dia memperoleh penghargaan dengan maksud tujuan tertentu, entah uang ataupun apapun itu dalam segi uang ataupun dalam segi bukan uang ya, itu juga bisa menghargai karyawan tersebut untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dengan apa? Untuk pasti dengan tujuan atau mencapai tujuan perusahaan yang memang sudah diinginkan. Nah, kita berbicara pada kesehatan dan keselamatan kerja karyawan atau disebut dengan K3. Sebenarnya ini K3 ini memang melindungi keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja dengan menjalankan pekerjaan yang dimiliki. Setelah itu, dia bisa melalui mengendalikan semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan di tempat kerjanya. Jadi, dengan adanya keselamatan kerja ini, perusahaan tentunya ya juga perlu menetapkan kebijakan K3 menjamin komitmen terhadap penerapan sistem K3, perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran terhadap keselamatan kerja atau K3. Setelah itu kebijakan K3 secara efisien dan efektif, kebijakan sesuai dengan kebijakan tujuan sasaran keselamatan K3, mengukur, memantau evaluasi kerja penerapan K3 dan melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan apabila memang terjadi kondisi yang tidak diinginkan ya sesuai dengan prosedur K3 ya. Dengan meninjau secara teratur meningkatkan pelaksanaan K3 secara berkesinambungan. Jadi K3 ini juga sangat diperlukan bagi perusahaan terkait dengan keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Misalkan mengurangi kecelakaan kerja dengan menggunakan sanitasi atau menggunakan sarung tangan atau menggunakan kacamata ketika ada yang ngelas di produksi, atau ketika kita di pabrik manufaktur itu harus pakai sepatu safety boot ya, atau helm dan sebagainya. Itu kan juga mengurangi keselamatan kerja bagi para pekerja ya. Kalau misalnya terkait dengan kesehatan ya, kalau terkait dengan kesehatan, kondisi yang memang kesehatan kerja, kesehatan dari karyawan itu jauh lebih baik, atau kita mencegah penyakit atau kita mencegah yang memang tidak diinginkan, nah itu memang diupayakan atau diperlukan di dalam kesehatan kerja ini. Nah ini dia. Nah setelah itu komitmen perusahaan dalam atau pengusaha terhadap K3 ya memang sudah diatur di dalam 3 atau dan sebagainya undang-undang dari tahun 70 tentang keselamatan kerja, nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan, tahun 13 nomor 23 tentang kesehatan kerjaan dan sebagainya, aturan undang-undang tenaga kerjaan yang memang mengatur terkait dengan keselamatan kerja karyawan ya, kesehatan kerja karyawan, di mana K3 ini menjadi keputusan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan produktivitas kerja serta keselamatan kerja bagi karyawan kita sendiri ya. Tentunya dengan adanya K3 ini kita memerlukan anggaran dan tenaga kerja yang berkualitas untuk menangani dan memberikan fasilitas dan sarana untuk yang diperlukan pada K3, misalkan dalam mencegah kebakaran, adanya tabung pemadam kebakaran di setiap sisi, kamera CCTV. Itu juga sebenarnya untuk mengurangi kecelakaan kerja ya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berkewajiban untuk menangani K3. Setelah itu penanganan keselamatan kerja yang terkoordinir. Jadi adanya keselamatan kerja, perencanaan kerja K3 ini sudah dikondisikan dengan baik. Kalau memang ternyata harus simulasi terkait dengan bencana atau terkait dengan kebakaran, itu juga cukup perlu membantu ketika terjadi kecelakaan kerja atau ketika terjadi kebakaran dan sebagainya. Macam-macam musibah itu macam-macam ya. Dengan adanya K3 ini ada prosedur terkait dengan bagaimana menyelamatkan, bagaimana kesehatan kerja seluruh karyawan ya. Dengan demikian kita memerlukan penilaian kerja dan tidak lanjut pelaksanaan terhadap K3 tersebut. Terkait dengan kesejahteraan karyawan, ada berbagai macam kesejahteraan karyawan yang memang harus diberikan. Tentunya berupa finansial, gaji, upah dan sebagainya, non finansial berupa ucapan dan sebagainya, serta fasilitas dan pelayanan. Nah, di mana dengan adanya program kesejahteraan karyawan ini memang berasaskan keadilan dan kelayakan berpedoman pada peraturan legal pada pemerintah, peraturan yang legal dari pemerintah dan berdasarkan kemampuan pada organisasi. Kalau memang ternyata organisasi tidak mampu untuk memberikan non finansial dan fasilitas, is okay, berarti ya disesuaikan dengan kemampuan organisasi. Kalau memang tidak, berarti memang ya sudah apa adanya. Itu dia. Kalau memang mereka mampu, secara otomatis bisa terpublish atau tersampaikan dan bisa dinikmati oleh seluruh karyawan. Nah, memang sebenarnya kalau kita lihat kesejahteraan ini sebenarnya itu unik dan sensitif ya, karena memang nominal. Nah, dengan adanya kesejahteraan karyawan yang cukup baik, tentunya memberikan sesuatu yang terkait dengan kualitas ataupun terkait dengan produktivitas kerja. Yang malas akhirnya tidak malas, yang sering sakit itu akhirnya tidak sakit. Tidak bisa ya, sakit ya dari alam ya. Setelah itu terkait dengan
disiplin kerjanya merosot, bahkan terjadi turnover karyawan. Nah, ini yang benar-benar mengalami cukup tinggi, keluar masuk karyawan cukup tinggi, berarti ada sesuatu yang memang tidak enak di budaya perusahaan tersebut. Karena apa? Bisa karena finansial yang tidak mencukupi, karena pressure-nya cukup tinggi, atau finansial ataupun apapun itu ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, terkait dengan jenis program kesejahteraan, ada ekonomis dan fasilitas serta pelayanan. Uang pensiun, uang makan, uang transportasi, THR, bonus sertifikasi, uang duka kematian atau kelahiran, pakaian dinas, uang pengobatan. Ya, pengobatan BPJS dibayar sendiri oleh karyawan tersebut. Kalau ternyata si perusahaan itu memiliki nominal lebih, bisa menambah walaupun berapa persennya, menambah terkait dengan pengobatan ataupun terkait dengan kecelakaan kerja ya. Ada fasilitas musola atau masjid, ada kafeteria atau kantin, ada olahraga, ada kesenian, ada pendidikan atau seminar, ada cuti atau cuti biasa atau cuti hamil, ada koperasi atau toko, ada izin. Kita bisa meminta izin dengan waktu ataupun kondisi yang tidak memungkinkan di luar pekerjaannya kita. Pelayanannya misalkan ada dokter, ada penjemputan karyawan, ada penitipan bayi, ada bantuan hukum, ada perisian keuangan, ada asuransi, dan ada kredit rumah, yang tentunya ini disesuaikan dengan kemampuan perusahaan yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau memang tidak mampu ya jangan ada puskesmas atau dokter, karena ini dokter juga bayar. Penjemputan karyawan, ngapain jemput karyawan? Itu nominalnya juga riwa-riwi, juga memakan beban operasionalnya cukup tinggi, apalagi penitipan misalnya. Kalau misalnya ternyata perusahaan mumpuni mengalihkan semuanya ke dalam pelayanan ini, oke, tidak ada masalah. Nah itu, nah kita lihat dari hubungan kerja, dari kalau kita lihat dari hubungan kerja terkait dengan kerjaan ini, ada berbagai macam berdasarkan peraturan perusahaan, berdasarkan perjanjian kerja, berdasarkan penilaian kerja, berdasarkan ketentuan kerja. Nah, kalau kita lihat dari hukum tenaga kerjaan, ya hukum tenaga kerjaan ini di mana ketenaga kerjaan memang harus diatur sedemikian rupa, karena terkait dengan hak-hak yang harus disampaikan, harus diberikan oleh karyawannya dengan dan dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan serta adanya serikat pekerja SPSI atau apapun itu ya, pekerja atau buruh, yang pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha ya. Ini terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Terkait dengan peraturan pemerintah, peraturan perusahaan, di mana dari peraturan perusahaan ini adanya kesepakatan bersama antara buruh, antara SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, serta karyawan, yang di dalamnya sebenarnya ada perusahaan, ada karyawan, ada SPSI, yang memang peraturan perusahaan ini wajib perbarui selama 2 tahun. Setiap 2 tahun diperbarui untuk berlakunya pengesahan pejabat setempat ya. Itu juga bisa mendatangkan atau konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja, yang kalau memang ternyata perusahaan itu benar-benar terbuka, open, dan terkait dengan kesejahteraannya benar-benar disampaikan atau diterima oleh karyawan dengan baik dan benar. Kalau tidak, berarti mereka menggunakan konsultan hukum atau terkait dengan yang paham tentang atau ahli tentang hukum tenaga kerjaan ya. Dalam ketentuan peraturan perusahaan ini memang disusun oleh pengusaha yang sudah saya sebutkan tadi. Ada pengusaha, ada wakil pekerja yang ada di perusahaan ya, yang mana peraturan perusahaan ini bersama-sama antara pengusaha dan wakil dari karyawan untuk membangun perusahaan jauh lebih baik, dan dari pekerja ini memberikan masukan terkait dengan apapun yang ada di kondisi di lapangan, yang pasti terkait dengan biasanya karyawan itu mintanya terkait kesejahteraan, ya itu saja ya kebanyakan demikian ya. Dengan adanya pertimbangan atau masukan yang pasti di peraturan perusahaan bisa atur di dalam peraturan perusahaan. Kalau ternyata kesejahteraan perusahaan itu dan kebutuhan ataupun dalam kondisi keuangan perusahaan itu tidak mumpuni mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan atau UMR atau UMK, ya itu tergantung dari perusahaan. Tapi atur undang-undang wajib hukumnya perusahaan itu untuk mengikuti UMR atau UMK dan diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saya itu terkait dengan peraturan perusahaan, di mana disahkan oleh perusahaan ataupun disahkan oleh bidang ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja, serta pembinaan hubungan industrial ya. Ini yang terkait dengan peraturan perusahaan. Dan ternyata di peraturan perusahaan ini ada sanksi yang tidak dimiliki. Misalkan perusahaan tidak memiliki NPP, peraturan perusahaan itu otomatis ada sanksinya.
di Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 188 ya, 1888 di Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan dikenai sanksi pidana dengan denda paling sedikit 5 juta dan paling banyak 50 juta dengan misalkan perusahaan itu tidak memiliki peraturan perusahaan ya. Nah, lanjut terkait dengan kesempatan bersama perjanjian kerja bersama di mana di dalamnya perjanjian tertulis antara serikat pekerja dan pekerja atau pengusaha dan maupun bidang ketenagakerjaan di perusahaan itu sendiri maupun di dinas tenaga kerja ya, yang tentunya perlu dan ada syarat yang berlaku ya. Nah, dengan adanya perjanjian kerja ini ya, perjanjian kerja ini ada namanya ada 3 hal perjanjian kerja, ada PKWT, ada PKWTT, ada outsourcing. PKWT perjanjian kerja waktu tertentu ya. Kalau PKWTT perjanjian kerja waktu tidak tertentu, di mana kalau PKWT ini adalah kontrak ya, kontrak selama waktu tertentu yang mana terkontrak itu 3 tahun, maksimal 3 tahun. Selebih dari 3 tahun misalkan masih dikontrak, itu sebenarnya sudah menjadi karyawan tetapnya mereka. Nah, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau terkait dengan PKWTT perjanjian kerja waktu tidak tertentu, itu terkait dengan yang sudah diatur di dalam aturan Undang-Undang Ketenagakerjaannya ya, terkait di pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerja mengatur tentang perjalanan masa kerja selama paling banyak 3 bulan. Nah, ini diatur dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu ya. Kalau terkait dengan outsourcing itu di mana sebenarnya outsourcing ini tidak ada beban perusahaan terkait dengan pensiun ya. Ya, sebenarnya outsourcing ini memang diperuntukkan untuk karyawan terkait dengan proses produksi ya. Itu yang memang diatur di dalam aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait dengan outsourcing ya. Terkait dengan penilaian kerja berkaitan dengan evaluasi karyawan, tinjauan kinerja selama mereka bekerja di perusahaan tersebut, dan penilaian hasil ya, penilaian hasil di mana dalam penilaian kerja ini perusahaan terkait dengan perbaikan prestasi kerja, penyelesaian kompensasi, keputusan penempatan ya, ini ya di sini ya, keputusan penempatan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan pengembangan karir di masa depannya si karyawan tersebut, adanya penyimpangan ketika ada proses staff itu terkait dengan perekrutan ya, adanya penyimpangan, terus adanya ketidakakuratan informasional ya, penilaian kerja ini ya. Setelah itu kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan atau job desk. Setelah itu kesempatan kerja yang adil dan tantangan eksternal. Jadi biasanya penilaian kerja ini memiliki hak yang memang diperlukan oleh perusahaan, dan si perusahaan itu bisa menilai karyawan tersebut terkait dengan objektivitas. Jadi setiap karyawan perlu dinilai kinerjanya mereka bagaimana, apakah selama ini bagus, baik, atau justru malah tidak efektif dalam dia bekerja. Nah itu dia. Jadi kalau misal hukum ketenagakerjaan dan kita membahas tentang jam kerja, ada 3 hal: lembur ya, jam kerja, lembur, libur, dan cuti. Ini yang memang hal yang memang sangat penting dilakukan di dalam perusahaan atau di karyawan tersebut ketika mereka beraktivitas di perusahaan. Di mana dalam jam kerja itu, di jam kerja ya, di sini itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan aturan tersebut 1 minggu kurang lebih 40 jam kerja dalam 1 minggu ya, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Waktu lembur itu paling tidak, kalau kita berbicara pada waktu lembur itu paling tidak 3 jam ya, 3 jam dalam 1 hari ya, selama 3 hari dalam 1 hari itu 3 jam ketika mereka lembur. Nah, itu butuh support lebih terkait dengan lembur, karyawan lembur ya. Kalau perhitungan upah lembur itu sudah diatur di dalam undang-undang atau peraturan Kementerian dan Tenaga Kerja di tahun 2004 ya, di mana ada upah lembur, ada rumusnya ya, 1,5 kali upah sejam itu kalau kita katakan dengan lembur ya. Kalau sudah sudah lebih dari 3 jam itu ada aturannya, ada aturan dan perhitungannya sendiri-sendiri. Terkait dengan cuti ya, dari lembur kita terkait dengan cuti yang diberlakukan di Undang-Undang Tenaga Kerja selama 1 tahun, karyawan bisa memperoleh cuti dan boleh memperoleh hak cuti selama 12 hari
ya, selama dalam 1 tahun. Itu diatur di dalam peraturan perusahaan, dan ada perjanjian kerja bersama terkait dengan aturan cuti, ya, entah cuti tahunan atau ini istilahnya cuti tahunan. Ada cuti besar, ada cuti hamil, dan sebagainya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terkait dengan libur, nah libur ini diatur di dalam pada saat tanggal merah. Memang libur ini diberikan pada saat karyawan tersebut atau pada saat hari tersebut memang tanggal merah, dan wajib hukumnya perusahaan untuk meliburkan karyawan tersebut. Kalau misalnya ternyata perusahaan itu tidak atau melanggar aturan dari undang-undang tenaga kerjaan, nah itu pasti ada teguran dari pemerintah. Tapi ada juga perusahaan yang memang misalnya hari ini tanggal merah, ya, hari Jumat mereka bekerja Senin sampai Jumat. Nah, ketika tanggal merah tetap masuk, Jumat dijadikan sebagai pengganti hari tanggal merah itu. Jadi Jumat perusahaan itu libur, jadi 3 hari libur. Nah, itu ada perusahaan yang demikian, ya. Nah, ini terkait dengan hubungan tenaga kerja. Dari sini bukti-bukti yang kita pilih atau bukti-bukti yang kita perlukan adalah terkait dengan seluruh yang sudah saya sampaikan tadi, catatan yang dibutuhkan di dalam aktivitas audit manajemen, ya, dimana di dalamnya ada data dari biaya pelatihan, catatan produksi, celang kerja, pengendalian kualitas, produktivitas karyawan, pilihan kerja, kegagalan produk, kehadiran karyawan, tindak semu, dan semuanya ini yang sebenarnya yang dibukukan di dalam audit perolehan sumber daya manusia perolehan maupun pengelolaan SDM, ya. Itu yang dibutuhkan atau catatan-catatan sebagai bukti ketika kita mengaudit. Catatannya mana? Nah, ini yang kita perlukan. Kesimpulannya, pengelolaan SDM dapat ditentukan dari berbagai sisi, mulai dari pelatihan dan pengembangan karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja atau disebut dengan K3, kesejahteraan karyawan, hubungan tenaga kerja, dan penilaian kerja. Itu yang saya simpulkan terkait dengan materi di audit manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih.